Hai guys, kembali lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek, dan kali ini kita bakal ngelanjutin render realistik V-Ray 6 eksterior part 9. Oke, di render realistik V-Ray 6 eksterior part 9 ini tuh sudah ada sebuah modeling ya, dan ini desain dari Tenars yang baru-baru dibuat. Ini mungkin bakal tayang besok ya untuk animasinya, jadi kalian bisa lihat detail dari desain ini tuh mungkin besok ya, paling lama gitu. Oke, dan buat teman-teman juga sebelum kita ngelihat settingan rendernya, jangan lupa untuk kalian support channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini gitu. Jadi kalian bantu supportnya ya. Oke, jadi kita bakal langsung ke segmen dimana kita bakal ngelihat settingan dari renderan yang saya sudah setting. Nah, di sini ada beberapa scan. Saya pilih scan ini, terus ini scan 2, terus di sini scan 3. Nah, di scan 1, 2 ini saya nggak render, scan 3 yang saya render gitu. Oke, jadi untuk settingan dari renderan ini kita sudah tentukan ya scan-nya, dan kita bakal langsung aja. Di sini saya menggunakan scatter untuk grass blocknya ya yang ada di sini, dan untuk material dari grass blocknya ini saya menggunakan ini. Nah, jadi saya gunain ini dari V-Ray Asset Editor yang ada di bagian ground ya. Ini. Nah, jadi bagian bawah sini nih. Jadi saya menggunakan ini. Terus untuk material yang lain ini hampir sama dari Kios Cosmos, hanya tinggal saya rubah dari besarannya ya. Jadi ini besarannya saya rubah. Terus ini masih sama dengan render realistik V-Ray yang sebelumnya, yang sudah tayang sebelumnya ya. Jadi kita menggunakan material stucco F01. Terus ini wall paint bumpy gray ya. Jadi saya tidak perlu jelasin lagi. Terus di sini saya tambahin spare light ya, ada di dalam sini. Ini intensitinya atau intensitasnya dari spare light ini itu 8000 ya, lumayan terang. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Terus ini scatters yang saya susun ya untuk di grass block tadi sudah saya jelasin, dan ini untuk penataan landscapingnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi setiap penataan landscaping misalnya kita pakai scan 1, beberapa pohon mungkin saya bisa hilangkan ya, misalnya ini gitu. Jadi di scan 2 pohon-pohon yang ini tuh sangat dibutuhkan, jadi saya tambahin pohon di bagian sini. Oke. Terus settingannya, nah untuk settingan pencahayaannya tadi sudah di bagian dalam, ini sengaja ditaruh biar nyala lampunya. Terus ini kita pakai dome light intensity 60, dan untuk HDRI-nya kita pakai yang ini. Ya, jadi kita pakai HDRI, coba kita lihat dulu. Clovendal ini ya. Jadi kita pakai HDRI yang ini. Ini kalau nggak salah ya, kirain tadi ini ada pure sky, ternyata ada backgroundnya juga atau bagian groundnya ya, bagian sininya. Dan kurang lebih seperti ini ya settingannya. Oke, jadi ini udah jelas untuk HDRI yang kita gunain. Selanjutnya kalau untuk landscapingnya udah nggak perlu saya jelasin lagi ya, karena ini tinggal kalian tata aja sesuai kemauan kalian. Terus settingan dari scattersnya. Nah, ini density ini maksudnya banyak ya, banyak dari rumpun atau grup dari tumbuhan vegetasinya ini 150. Ini ada beberapa scatters yang saya gunakan, ini ada 77.000 ya. Terus seatnya ini ya, posisinya kalian bisa atur ya. Kalau misalnya pengen ngatur-ngatur scatters itu hanya beberapa option aja yang perlu kalian pahami. Di sini ini jumlahnya, seat ini untuk posisinya. Terus di sini random min ya, ini skala ya, skala randomnya minimal berapa, random maxnya atau maxnya dari skalanya yang minimal berapa, dan ini skala yang kita tentuin 1,2 gitu. Nggak ribet sih settingan scatter seperti ini gitu, tinggal kalian sesuaikan aja, dan yang paling penting adalah kalian sesuaikan dengan spek kalian, karena semakin banyak scatter yang kalian gunakan itu bakal semakin berat.
Dan selanjutnya untuk sunlight ya, kurang lebih seperti ini. Orientation angle-nya ya, vertical angle, horizontal angle ya. Ini orientasinya kalian bisa atur-atur ya, kurang lebih seperti ini. Terus nggak ada lagi yang saya rubah, sphere like, dome like ya. Terus di bagian sini kita bakal masuk di renderan ya, settingan renderan atau rendering. Saya memakai engine RTX dan render output masih sama, widescreen 16:9. Environmentnya cahaya GI yang saya gunakan sama dengan HDRI yang saya pakai ya. Jadi ini saya ambil terus saya pakai di sini untuk environment dari GI cahayanya gitu. Backgroundnya saya nggak pakai karena background ini sendiri kita sudah pakai dome like ya. Mungkin saya sudah bakal gunain ya dome like di settingan-settingan renders berikutnya. Udah nggak pakai background lagi yang ada di sini environment. Karena saya rasa lebih enak aja settingannya dan lebih mudah juga sih. Oke, terus kita ke render parameters. Ini noise limit 0,04, bisa kalian naikin 0,05 kalau misalnya ada yang noise atau materialnya ada yang rusak. Dan selanjutnya di bagian global illumination subdiv-nya 2000 ya yang ada di sini. Terus denoiser-nya ini diaktifin. Dan terserah kalian bisa pakai engine dari Nvidia-nya atau dari V-Ray-nya gitu. Jadi terserah kalian lah mau pakai yang mana gitu. Kurang lebih seperti ini sih. Dan hasilnya, mumpung teman-teman udah pada nungguin dari tadi hasilnya seperti apa dari settingan yang kita sudah setting, itu kurang lebih seperti ini hasilnya. Bentar, ini sudah kebuka ya. Nah ini ada di sini, terus ada yang ini. Nah jadi saya ada ngerender kalau nggak salah dua model ya. Nah ini agak terang ya. Terus ini agak gelap. Nah ini yang saya mau pakai contohin untuk mood ya. Jadi kita mau buat moodnya ini kita seragamin yang sama seperti kemarin kita pakai LUT. Kita mau gunakan yang ini dulu. Mungkin lebih bagus kalau menggunakan yang nggak terlalu terang ya. Kalau misalnya ini nanti ketika dipakein mood bakal terlalu over ya. Jadi kita gunain yang ini dulu. Oke, jadi selanjutnya kita bakal buka Photoshop ya. Nah, Photoshopnya sudah kebuka. Selanjutnya kita bakal drag aja hasil renderan kita tadi. Kita mau pakai yang ini. Coba kita lihat dulu. Udah bener? Oh ya, bener ya. Jadi kita mau drag yang ini ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita coba ya, kita praktek color lookup-nya. Nah, ini kita gunain LUT. Terus pilih LUT 3D ya. Oke, ini agak gelap ya LUT-nya. Coba kita gunain LUT yang lain. Ntar kita ulang dulu di color lookup-nya. Coba kita gunakan yang ada di sini ya. Nah, ini bagus juga sih ya. Tapi kita mau cari yang lain lagi nih. Oke, ini LUT. Nah, ini agak terang. Tinggal kita atur intensitasnya. Terus kita ganti LUT-nya. Ini lumayan normal. Kayaknya memang ternyata
ada bagusnya kita pakai yang ini deh, yang memang sudah disetting agak terang. Tapi ini coba kita edit lagi untuk bagian backgroundnya ya, atau bagian gambarnya. Nah, ya kurang lebih seperti ini nih. Ini udah bagus sih ini. Oke. Terus kita tambahin lagi bagian saturationnya ya, karena kita sudah pakai load, tapi nggak apa-apa kita tambahin bagian saturationnya. Biar lebih kontras aja sih sebenarnya ini. Terus bagian levelsnya, levels, oke, kita terangin. Yap, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Kita bisa save dulu. Sebentar, ini bisa lagi kalian tambahin ya. Bentar. Bisa lagi kalian tambahin di sini brush. Kalau misalnya mau tambahin efek cahaya ya, tinggal tambahin di sini. Bentar. Ini bagus. Cahayanya warna ini deh. Nah, terus tinggal dirubah ya. Yap, jadi kurang lebih seperti ini. Terus kita kurangin opacity-nya ya. Nah, ini juga bisa ya. Tapi ini kayaknya nggak usah deh di bagian sini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kita coba lagi untuk satu gambar ya. Kita coba lagi untuk satu gambar ini, kita hapus dulu. Settingannya tetap seperti ini. Dan kita mau rubah, dan kita mau coba untuk gambar yang ini. Set. Terus turunin ke bawah. Jadi ini nggak cocok untuk lootnya. Kodak. Loot yang cocok itu yang ini ya. Sudah ada dari sananya, atau settingan dari loot Photoshopnya. Ini ada Kodak. Jadi sebelum kalian cari-cari di sini, kalian bisa cari-cari dulu settingan standar ya, standar loot. Ini juga bisa. Ini tambah biru ya bagian belakangnya, terus bagian cahaya di sini tuh lumayan ya, oke. Kontras tapi nggak terlalu nggak terlalu berlebihan lah ya. Ini coba dihilangkan. Ini kita tambahin lagi untuk curve-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini saya rasa sudah oke banget sih ini. Terus kita coba cari lagi ya. Siapa tahu ada loot yang lebih cocok. Yang lebih ijo-ijo gitu. Wah, ini cocok juga sih.
cuman terlalu ya. Ya sebenarnya untuk settingan yang ini itu LUT yang kita gunain atau settingan pencahayaan yang kita pakai untuk modeling ini, yang warnanya itu atau LUT-nya nggak terlalu kontras banget ya, karena nanti hasilnya juga bakal kurang bagus gitu. Kayak cahaya yang dipakai itu bakal over. Ini juga nggak bagus ya yang ini. Nah ini bisa oke ya, tinggal kurang-kurangin lagi dikit. Ini filternya dikurangin. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin segini dulu ya untuk tutorialnya. Dan untuk settingannya teman-teman udah tahu kan. Jadi kalau misalnya kalian pengen channel ini, dan untuk settingannya teman-teman juga udah tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk lebih paham lagi seputar 3D atau tentang arsitek maupun arsitektur, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang dan semakin bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang nonton dari channel ini atau yang belajar lah ya dari channel ini. Thank you untuk kalian semua. Segini dulu untuk render realistic V6 eksterior part 8. Saya Ardi pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.